Yang pertama saya lakukan itu kita bagi-bagi tugas dulu sesuai dengan potensi masing-masing. Dia sebenarnya sebagai leader udah bagus banget. Mungkin ada miskomunikasi dengan kita semua tim. Hari ini, Arlin dan Monica harus bersaing dalam tantangan direct sales. Mereka berdua harus bisa menjual produk yang mereka miliki langsung dengan cara menghampiri konsumennya. Produk saya namanya Clean and Kind. Clean itu diderive dari kata bersih dan kind dari kata baik. Maksudnya kita menggunakan ingredients yang alami dan juga eco-friendly atau ramah lingkungan. Kita ingredientsnya nggak seperti sabun pada umumnya yang menggunakan palm oil yang merusak habitat orangutan. Kita justru menggunakan minyak-minyak yang lain yang justru nggak akan merusak sustainability dari lingkungan. Health innovation produk saya namanya Pick Me. Pick Me itu wordplay dari Pick Me, tapi kita nggak mau terlalu obvious, jadi Pick Me, dan itu juga mengundang orang untuk mengintip gitu. Masing-masing tim akan diberi sebuah booth. Tugas mereka adalah menghias booth itu semenarik mungkin dan juga dengan dana yang terbatas. Pressure point dalam tantangan kali ini adalah kreativitas dalam menghias booth dan menarik customer ke booth untuk membeli produk yang ditawarkan, serta siapa yang berhasil menjual produk paling banyak. Bagaimana cara Arlin dan Monica memasarkan produk mereka? Dan bagaimana tim mereka membantu kesuksesan tim leader masing-masing? Siapakah yang harus meninggalkan mimpinya di The Big Start Indonesia? Yang pertama saya lakukan itu kita bagi-bagi tugas dulu sesuai dengan potensi masing-masing. Kalau saya lihat kan yang lebih jago untuk dekor pasti beli Damar karena dia punya background dalam bidang desain. Sisanya tuh kita lihat dia emang orangnya jago marketing, jadi kayak sisanya saya arahkan ke bagian marketing gitu. Jadi kalau misalnya mau nawarin cowok, ini kan kebanyakan barangnya buat cewek sih. Gitu. Tapi yang biasanya cowok pasti mau beli, paling tuh yang kayak gini nih, yang foot soak, yang buat rendam kaki. Bisa buat capek atau kaki supaya nggak bau. Ini semua pukul rata aja 80.000 harganya. Yang penting itu bisa menarik orang datang ke booth untuk melihat produk-produk kita supaya bisa dijelaskan lebih jauh. Dari situ orang bisa tertarik untuk membeli. Nah, timnya memang luar biasa, idenya banyak. Jadi ada yang kasih ide untuk bikin lucky dip. Lucky dip terus ada hadiah kecil-kecil lah, permen, atau hadiahnya diskon nanti untuk beli barang. Itu menarik banget untuk orang datang. Sekarang ini mendingan dicatat. Ntar, masing-masing pegang ya, catat ya. Soalnya harganya semua beda-beda dan gue lihat nih produknya range-nya agak bervariasi. 3 ini gampang, lip balm. Lip balm. Ya. Lip balm ada 3 jenis. 3 jenis, 3 rasa sih. Satu plain, chocolate sama orange. 45.000. Kalau misalnya jual di sini kita benar. Tapi kalau misalnya mau websitenya kita adanya yang cleanandkind.com gitu. Cuma special price cuma ada di sini doang. Kalau misalnya banyak nyamuk biasanya saya kasih ini. Itu tahan banget. Kalau dicoba misalkan sebelah, ya kalau dicoba di sebelah tangan tuh tangan sebelahnya nggak digigit. Saya dan Uma waktu itu punya ide karena kita pernah ingat kita nonton di YouTube ada orang yang berusaha menjual barang tapi dengan taktik dia awalnya temannya disuruh jualan barang yang hampir sama tapi dengan cara yang membosankan. Kemudian setelah orangnya bosen, si orang yang benerannya datang gitu dengan lebih meriah, kostumnya lebih bagus dan sebagainya. Kita kepikir itu, akhirnya yuk coba kita terapkan di sini gitu. Menurut gua kekurangan Monica tuh sebenarnya
mungkin dia pada saat penjelasan di produk itu tuh kurang maksimal. Dia sebenarnya sebagai leader udah bagus banget. Mungkin ada miskomunikasi dengan kita semua tim. Mungkin pada saat penarikannya itu aja yang kurang klik sama marketnya Monix sih. Sebenarnya kalau dibilang sesuai ekspektasi kita kan selalu lebih tinggi. Kayaknya sih bisa kejual semua gitu kan. Tapi memang market di sini beda sama market yang biasanya kita dapat. Lokasinya juga bukan lokasi yang biasa kita jualan gitu. Jadi pastinya kita juga pertamanya juga agak-agak kok bisa begini ya, nggak seperti bayangan kita gitu. Cuman ya buat aku sih nggak apa-apa, buat pembelajaran aja gitu. Jadi kalau saat aku menawarkan produk ini ke orang, aku pengen mereka tuh bisa ingat bahwa ini produk yang memang dibuat dari hati untuk menunjukkan kebaikan alam buat supaya tercipta keluarga yang lebih bahagia dan sehat. Subtim lo pakai soto babat. Hello, entrepreneurs hebat. Tepuk tangan dulu dong. So, saya akan panggil langsung leader dari tim merah dan juga tim biru. Oke, target marketnya apakah sama dengan yang kamu bayangkan? Yang kamu bayangkan apa tadi target marketnya? Target market saya itu wanita usia 25 sampai 50 Match tahun. nggak di lapangannya? Kenapa? Waktu di lapangan? Match. Match. Oh. 25 sampai berapa? 50. Kalau Monica, target marketnya match nggak yang kamu Target bayangkan? marketnya mestinya umur 25 ke atas juga sama. Dan kamu ketemu? Cuman di lapangan enggak. Oh, apa yang kamu ketemu? Biasanya sih anak-anak muda gitu sama orang-orang yang mungkin belum berkeluarga. You said ada your market there, and you said nggak ada di situ. Padahal you guys are next to each other. How is that possible? Kalau menurut saya di dalam lautan ikannya banyak. Kebetulan ikan yang saya dapat dan yang dia dapat beda. Tapi dari target market yang ada itu bisa di-expand. Maksudnya itu nggak fix gitu. Bisa dijual juga ke yang ada di luar target market kita biasanya. Saya mau tanya terakhir, ini belum ada registernya secara government di Indonesia. Ketika kemudian nanti saya mencek dan ini tidak ada, bagaimana Anda meyakinkan bahwa produk ini aman buat saya? Kalau saya sendiri, seperti yang tadi saya bilang, karena essential oil ini research base-nya sudah cukup banyak. Saya afiliasi juga dengan Certified Clinical Aromatherapist yang memang berhak untuk mensertify formulasi yang saya buat. Jadi dari situ saya yakin formulasinya aman. Siapa ini orangnya yang certified? Dia di luar negeri. Jadi ada namanya Andrea Buce. Jadi you guys, dia yang consult for Pygmy? No, saya bikin formulasi, saya consult ke dia. Yeah, okay. Saya consult ke dia, tapi formulasinya semua saya yang buat. Saya consult, this is the ingredients, this is the process. Apakah ini oke gitu, safety base-nya. Gak ditulis di sini ya namanya Iya. dia? Supaya orang gain more Atau, trust or whatnot? iya, Itu belum. saya selalu jelaskan dan ada di website juga. Karena nanti ke depannya saya akan mengambil juga sertifikasi sebagai clinical aromatherapist. Nah, kalau saya kan kebetulan saya tergabung dalam komunitas organik Indonesia di mana mereka udah punya protokol untuk natural skincare. Mereka udah tahu dari research juga yang mana sih yang aman, mana yang enggak. Dan mereka udah mulai mengedukasi masyarakat juga. Jadi kita di bawah naungannya komunitas organik Indonesia di bagian yang skincare. Jadi orang-orang kebetulan udah banyak banget yang kenal sama komunitas tersebut dan udah percaya, udah kredibel juga gitu. Jadi Anda percaya dengan tergabung dalam komunitas itu bisa solve problem itu? Untuk sekarang ini sebenarnya lebih baik kita terregister sama BPOM tuh benar. Cuman emang jalan kita masih panjang sekali untuk sampai sana. Untuk sementara kita memang tetap harus ada komunitas yang benar menaungi kita gitu. Coba dipanggil dong, tolong dong, yang kan Ya. teman-teman kalian Tim yang di belakang salesnya. ini timnya yang ngomong direct sellingnya kan. Yang which one do you think is the worst? Nggak ada. Kalau menurut saya sih semuanya equal ya. Baik yang ya. Ini akan terkait sama pertanyaan aku nih. Terutama ke Monica. Monica, kamu cuma jual satu produk loh. Ya. Itu harus dicari loh penyebabnya apa. Ya. Iya nggak? Dan kalau misalnya kita lihat adalah jelas selling timnya. Kalau kamu adalah tinggal dapetin, I don't know, menurut kamu di kamunya atau di tim kamu, right? Yeah, it's okay. I mean like kalau misalnya emang you don't have to protect semuanya dan segala macam because as an entrepreneur you have to know your weakness as well. Iya, artinya pembelajarannya apa dari Iya. dengan kejadian itu menurut Monica? To be honest, sebenarnya saya emang udah delegasi. Target market saya yang mana, yang mesti dibawa yang mana, cara approach-nya bagaimana.
Tapi mungkin karena mereka latar belakangnya beda banget sama saya juga, bisnis mereka jauh berbeda. Terus memang karena saya lebih mengutamakan kayak kerja sama tim, mungkin itu salahnya di saya karena saya lalai, saya kurang stretch dalam kayak menghandle mereka gitu. Maksudnya saya lebih berusaha untuk lebih fleksibel gitu. Padahal sebenarnya mungkin mestinya saya lebih menegaskan lagi gitu. You know what? Jadi entrepreneurs nggak bisa lo lemah-lemah begitu. And to be honest ya, ini kenapa kita ada challenge seperti direct selling begini. As an entrepreneur, every single minute you have to sell. Cuman masalahnya aku takutnya lah jangan-jangan kamu deliver message dari produk kamu ke mereka yang nggak jelas. Kamu ngomong apa agar Briefnya kayak gimana? Briefnya Atau mungkin dari salesnya mau cerita? Panggil Mau aja bagaimana boleh. cara kamu Boleh nggak? ngasih tahu? Kak, Kalian untuk each masukan. individually panggil satu dari tim member kalian dong untuk maju. Yang jualan, terserah. Yang jualan? Saya panggil Terserah, Iya. iya. Siapa? Ricky deh. Siapa? Ricky. Ricky. Oke, Ricky boleh maju. Hamid deh. Coba kasih tahu sama kita gimana waktu itu kamu jelasin ke Ricky dulu, habis ntar Ricky cerita approach-nya waktu itu gimana. Pertama kali approach-nya saya jelasin dulu brand saya tuh apa, produknya apa aja. Coba role play. Selamat siang, kita dari Clean & Klein. Kita pingin ini dong kakak, pingin tahu nih produk kita seperti apa. Kakak bisa gak isi questionnaire atau ke booth kita untuk nilai branding kita seperti apa. Terus Wow, you know what? Ini udah salah nih. Kamu tahu nggak? Iya, natural and organic. Kita ngomongin soal si established brand yang di samping kamu itu juga natural and organic loh. Mereka bahkan against animal testing whatsoever, campaign-nya lebih kuat. My God. Feature benefit. That's why you only sell one product. Thank you ya Ricky ya. Thank you, Ricky. And how you sell it? Jadi saya datang dulu ngejelasin yang agak boring gitu. Pak, Bu, mohon maaf saya ganggu waktunya sebentar. Kami lagi buka booth di depan. Kami tuh dari produk natural yang memiliki berbagai macam fungsi. Ya, Saya ngomong standar pelan, ya. gitu, pelan-pelan. Terus beberapa detik kemudian Uma datang ya, Bu, maaf Bu, ini saya jelasin lebih ini lagi. Terus akhirnya dia, yang ibu-ibu yang tadinya, dia empati sama saya tapi bosan gitu. Iya. Terus akhirnya Uma datang, wah, dan akhirnya Dibawa sama kelihatan, Uma ke dia booth. lebih tertarik. Akhirnya, ayo Bu, daripada penasaran, mending kita lihat dulu produknya. Ini yang disebut sebagai sales strategy nih. Nah, ini beda sama marketing. Ini selling. Ya, that's why jualan lebih banyak. Oke, thank you leaders. Kita akan coba berembuk dulu untuk menentukan siapakah di antara kalian yang akan stay di The Next Big Start Indonesia. Karena saya orangnya nggak gampang puas, masih saya merasa saya belum maksimal, pasti masih ada yang bisa saya lakuin lagi, tapi mungkin nggak kepikiran waktu itu gitu. Mungkin mestinya saya lebih tegas lagi, terutama sama teman-teman yang satu tim. Kemarin itu sejujurnya arahan yang dikasih udah cukup jelas. Saya ada kelebihan saya sendiri, ada market saya sendiri. Kalau misalkan memang jauh sekali, saya bisa belajar dari situ gitu. Strategi apa yang mereka lakukan lebih baik dari saya? Apakah presentasinya lebih baik? Apakah displaynya lebih baik? Dari situ saya bisa belajar lagi. Arlene, saya impress sekali dengan strategi marketing kamu dan produk-produknya yang sangat bagus. Kembangkan, tingkatkan agar menjadi market leader di Indonesia. Monica, kamu mengisi banyak produk-produk yang memang dibutuhkan di negara ini. Saya akan bangga kalau produk kamu banyak dipakai oleh wanita di Indonesia. Dan saya akan bantu kalian dua untuk mempromosikan. Sukses terus, jangan pernah menyerah. Ya. Hari ini saya mendapat tugas yang cukup tough dari teman-teman juri untuk menyampaikan siapa yang akan lanjut dan siapa yang akan tereliminasi. Aren dan Monica sudah siap untuk mendengarkan? Monica, selamat. Sejauh ini kamu sudah berhasil bertahan sampai dengan hari ke-6 dan it's not your big start. Terima kasih Monica. Sejujurnya sih pasti juri nggak cuma nilai tim doang. Ya, pas challenge ini karakter saya dan potensi saya nggak maksimum. Jadi sebenarnya nggak fair juga kalau saya bilang karena teman-teman saya gini juga gitu. Do your best Monica, kita pasti ketemukan di bazar-bazar koi sama bazar-bazar lain. Sama-sama berjuang ya untuk dapetin izin BPOM. Terima kasih banyak untuk hari ini. Jaga kesehatan mental dan fisik kalian. Finish strong. So I'll see you in the next episode. Thank you.
Next on The Big Start Indonesia.